Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, NPM 21810000420023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi, tugas tengah semester, ujian tengah semester, dosen pembimbing Bapak Novi Eko Prasetyo, SPD MPD. Oke, langsung saja saya mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis manajemen strategi pada PT PLN atau Persero Studi Kasus UPJ Garut Kota dan Kabupaten Garut. Analisis visi, misi dan tujuan. Mengacu visi PT PLN, nasional merupakan falsafah PT PLN Persero, maka visi PT PLN UPT Garut Kota adalah diakui menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh dan berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Perwujudan visi memerlukan tahapan-tahapan pencapaiannya. PT PLN UPJ Garut Kota menetapkan misi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang usaha lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 2. Menjadi tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas masyarakat. Ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Tujuan PT PLN atau Perseroan UPJ Garut Kota mencapai tujuan PT PLN nasional dijabarkan sesuai karakteristik wilayah kerja setiap UPJ. Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM dan organisasi. Yang kedua, peningkatan kesehatan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasi dan investasi. Yang keempat, peningkatan layanan dan penguasaan pasar. Yang kelima, inovasi produk, jasa dan sistem. Yang keenam, peningkatan mutu dan kendala. Yang ketujuh, peningkatan pembinaan lingkungan. Dan yang terakhir, memperkuat audit dan analisa evaluasi. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi. Dalam pencapaian visi dan misi PT PLN, UPJ Garut melalui segala aktivitas perusahaan dan pegawai perlu mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi. Adapun identifikasi peluang yang dimiliki PT PLN Perseroan UPJ Garut Kota sebagai berikut. Yang pertama, adanya undang-undang ketenagalistrikan merupakan sumber kekuatan hukum sebagai landasan operasional PT PLN. Yang kedua, peta pasar yang potensial dengan wilayah kerja UPT Garut Kota yang cukup luas merupakan pasar yang potensial. Yang ketiga, peningkatan pendapatan perusahaan, kebutuhan listrik rumah tangga, dan industri yang semakin meningkat merupakan sumber pendapatan perusahaan jangka panjang. Yang keempat, alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik. Dengan keterbatasan sumber daya alam, merupakan peluang untuk menciptakan sumber energi listrik alternatif di masa depan. Sedangkan identifikasi ancaman yang dihadapi oleh PT PLN Garut Kota sebagai berikut. Peta pesaing bisnis ketenaga listrikan dengan keluarnya undang-undang anti monopoli berdampak kepada PLN karena tidak lagi menjadi satu atau satunya perusahaan berbisnis tenaga listrik. Kedua, globalisasi ekonomi merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik. Ketiga, sumber alam yang terbatas.
sumber daya alam yang semakin berkurang harus mencari solusi alternatif penghasil tenaga listrik. Identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Adapun identifikasi kekuatan PT PLN UPJ Garut Kota sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang memadai. Keberadaan struktur organisasi yang ramping dan jalur birokrasi dan hierarki yang singkat. Yang kedua, unit-unit dan rating pelayanan. Mempunyai jaringan pelayanan yang tersebar ke seluruh wilayah sampai tiap kecamatan mempunyai unit pelayanan dan rating. SDM yang berkualitas. Menerapkan jenjang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya terutama di tenaga layanan di lapangan. Selanjutnya, keunggulan biaya listrik TDA atau tarif dasar listrik. Hal ini merupakan penjabaran dari harga jual listrik yang kompetitif. Selanjutnya, identifikasi kelemahan yang dimiliki oleh PT PLN UPJ Garut Kota adalah sebagai berikut. Biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi memerlukan alokasi dana yang besar agar fasilitas dan jaringan listrik layak digunakan. Poin kedua, ketergantungan pasokan listrik swasta. Dengan terbukanya peluang industri tenaga listrikan bagi perusahaan swasta mengakibatkan PT PLN membeli pasokan tenaga listrik ke pihak swasta. Poin ketiga, kemampuan antisipasi gangguan. Dengan luas daerah dan jaringan listrik menyebabkan antisipasi gangguan terhadap keluhan masyarakat belum dapat optimal. Analisis strategi atau strategi opportunity atau SO. Penerapan strategi ini memerlukan sumber daya manusia sebagai potensi insan yang profesional dalam mengoptimalkan keunggulan dan pengelolaan manajemen yang efektif dan efisien. Hal tersebut untuk memaksimalkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan optimalisasi sumber daya ketenaga listrikan dalam peningkatan profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan. Analisis strategi atau strategi threat atau ST. Berlakunya organisasi ekonomi yang ditandai dengan mulainya pasar bebas AFTA 2003, maka penekanan pada strategi ini mengadakan restrukturisasi perusahaan sebagai penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan internal dan eksternal perusahaan, pembinaan dan pelatihan, dan peningkatan kuantitatif dan kualitatif pelayanan. Hal tersebut merupakan antisipasi keterbatasan sumber daya dan tekatnya persaingan bisnis yang ketenaga listrikannya setelah berlaku undang-undang anti monopoli. Analisis strategi weakness opportunity atau WO. Untuk pelaksanaan strategi ini lebih ditekankan pada optimalisasi perencanaan anggaran operasional dan pemeliharaan serta melaksanakan diklat terutama kemampuan SDM untuk mengantisipasi dan meminimalisir tingkat gangguan. Hal tersebut erat kaitannya untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan dan pemakaian anggaran, serta pelaksanaan pelayanan optimal kepada pelanggan. Analisis strategi weakness threat atau WT. Pelaksanaan strategi ini lebih ditekankan pada melakukan monitoring, pengawasan dan koordinasi antar bagian secara optimal, serta kemampuan perusahaan memaksimalkan kinerja serta profesional. Hal ini untuk menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan dan dalam meningkatkan profesionalitas perusahaan. Analisis strategi tingkat bisnis. PT PLN UPJ Garut Kota dalam melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan PT PLN
secara nasional. Hal ini dilakukan mengingat PT PLN menggunakan dua strategi tingkat bisnis. Yang pertama, untuk SPBU tunggal, secara organisasi mempunyai divisi yang mempunyai kebijakannya sendiri untuk menjalankan operasional perusahaan, seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan sebagainya. Yang kedua, untuk SPBU Majemuk di bawah divisi yang mempunyai kebijakan tersendiri, melakukan pembentukan divisi yang sama seperti divisi induk dengan menetapkan strateginya masing-masing, tetapi tetap berpedoman pada strategi induk perusahaan, seperti divisi keuangan membentuk SPBU yang merekrut calon tenaga kerja untuk keperluan dengan nama perusahaannya yaitu PT MIU, dan untuk kebutuhan produksi tenaga listrik membentuk PT Indonesia Power yang khusus memproduksi tenaga listrik. Analisis strategi tingkat fungsional. Untuk memaksimalkan kinerja profesional setiap fungsi pokok dalam perusahaan kepada pelanggan, langkah PT PLN UPJ Garut Kota berdasarkan kebijakan pusat menetapkan program strategi bersifat frontline service dengan program unggulannya itu Focus Customer Strategy Fungsional, merupakan strategi yang tepat dengan dukungan sumber daya dalam perusahaan yang berkualitas dan profesional. Hanya strategi fokus tersebut belum menyentuh secara merata kepada pelanggan yang wilayah kerjanya berada di pedalaman atau terpencil, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih fokus kepada pelanggan atau calon pelanggan di wilayah tersebut. Analisis strategi tingkat perusahaan. PT PLN Persero adalah perusahaan yang memonopoli pendistribusian tenaga listrik dan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan strategi perusahaan relatif tidak berpihak pada masyarakat. Contoh konkret masalah tersebut dapat dilihat seperti 1. Tidak adanya perusahaan pesaing yang menjual dan mendistribusikan tenaga listrik sehingga pelayanan yang diberikan sangat monoton dan relatif tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat. 2. Sangat tergantung pada kebijakan pemerintah sehingga perencanaan anggaran relatif terbatas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Analisis strategi internasional. Merujuk pada visi PT PLN, yaitu diakui menjadi perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani, merupakan analisis penulis cukup relevan dengan sekian tahun menggeluti bidang tenaga listrikan. Sudah semestinya menjadi perusahaan yang diakui secara internasional dan profesional dalam kinerja dan performasi perusahaannya. Namun yang lebih spesifik adalah diakui oleh nasional bahwa kinerja dan pelayanannya harus memuaskan pelanggan dan masyarakat. Implementasi strategi. Dari segi implementasi strategi, PT PLN khususnya UPT Garut Kota telah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pusat secara maksimal agar pelayanannya memuaskan pelanggan. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan fungsi perencanaan sebagai pelaksanaan program oleh masing-masing fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan sesuai dengan kondisi wilayah kerja masing-masing UPJ. Oke, masuk pada kesimpulannya adalah sebagai perusahaan yang telah berkompeten dalam bidang ketenaga listrikan di Indonesia, sewajarnya PT PLN atau Perseron khususnya UPJ Garut Kota melaksanakan operasional dan pelayanannya lebih maksimal dan profesional sehingga pelanggan atau masyarakat sebagai konsumen dapat meningkatkan dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Visi yang dirumuskan PT PLN sebagai perusahaan yang diakui dunia tidak mustahil dapat tercapai dan dapat berkembang dan meluaskan usahanya baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya hal tersebut
harus didukung oleh kualitas sumber daya yang berkualitas tinggi dan dalam perusahaan.